Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasya. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anak nu meyo khodim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua yang menonton video ini sangat istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membedakan mana yang namanya kristenisasi atau mana yang namanya islamisasi. Nah, sekali lagi, mana yang namanya islamisasi, mana yang namanya kristenisasi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang katakan kepada saya atau banyak orang yang kasih komentar di video kita di channel Injil Kabar Baik Habaget. Komentar mereka Bapak Ibu, kita dikatakan bahwa mengkristenisasikan. Kita dikatakan mengkristenkan orang-orang di luar agama Kristen. Sebagaimana video saya beberapa waktu yang lalu dengan judul Injil diperdengarkan di desa-desa. Itu banyak sekali orang yang kasih komentar bahwa saya ini kristenisasi. Padahal tanpa disadari Bapak Ibu, tidak pernah satu kata pun saya mengajak orang untuk masuk Kristen. Bahkan tidak pernah di setiap video saya mengajak orang di luar kekristenan untuk masuk gereja, untuk masuk organisasi kekristenan. Tidak pernah. Lalu apa yang sering saya dengung-dengungkan, yang sering saya bawakan di lapangan? Satu Bapak Ibu, Injil. Kemanapun saya pergi, saya selalu mengabarkan Injil. Injil yang saya kabarkan dituduh bahwa saya ini atau kita ini mengkristenkan orang lain. Dengan istilah keren kristenisasi. Padahal kita tidak pernah mengkristenisasi. Bahkan di saat kita mau beribadah, beberapa waktu yang lalu ada satu desa di daerah Bekasi. Orang lagi beribadah. Kaum orang Kristen, orang Nasrani lagi beribadah. Tidak ada orang di luar kekristenan di rumah tersebut. Sudah dibubarkan ibadah itu. Malah di saat orang Kristen memuji Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memasyhurkan nama Tuhan, mereka sibuk di luar itu, di luar rumah, di luar gedung ibadah, ya bisa dikatakan mereka bunyikan sound system mereka. Tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu mengacaukan ibadah kita. Tidak pernah. Kembali lagi ke pokok pembahasan Bapak Ibu. Injil yang kita beritakan itu dikatakan kristenisasi. Padahal Injil, di mana kita harus ketahui bahwa Injil itulah kabar baik. Injil itulah kabar sukacita. Kenapa saya katakan Injil kabar baik? Karena orang yang menerima Injil sama halnya orang itu menerima kabar sukacita. Sama halnya orang itu menerima kabar baik. Artinya apa? Artinya ketika orang itu menerima Injil, menerima kabar sukacita, menerima kabar baik, bahwa orang itu secara otomatis sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Ada apa di dalam Injil? Sehingga kamu berani mengatakan bahwa orang yang sudah menerima Injil, orang yang sudah beriman kepada Injil, orang yang sudah bertakwa kepada Injil, mereka sudah menerima keselamatan. Buktinya Bapak Ibu, di luar ya. Yang pertama ya, bukti ada 3 bukti. Yang pertama sekali bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia.
bagi manusia, bukan bagi orang Kristen, bukan bagi orang Nasrani, bukan bagi orang Yahudi, bukan bagi orang Amerika, bukan bagi orang Israel, bukan bagi orang Indonesia, tapi semua orang. Ada petunjuk di dalam Injil, itu ada petunjuk. Kita ketahui dan kita memahami dan kita mengerti petunjuk itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Makanya Bapak Ibu, apabila orang sudah menemukan petunjuk itu, maka ketika kita bertanya kepada orang yang sudah menemukan petunjuk, yang sudah memegang anugerah kasih karunia, orang itu ketika kita tanyakan, seandainya Anda mati atau meninggal hari ini, kemana Anda pergi? Orang itu pasti mengatakan, saya masuk surga, pasti masuk surga. Dengan yakin orang itu mengatakan bahwa saya masuk surga. Bila saatnya, bila detik ini Tuhan ambil nyawa saya, maka saya pasti di surga. Karena di mana Yeshua HaMasyiah berada, saya pun berada. Di mana Yesus berada, saya pun berada. Saat ini Yesus sudah lagi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saatnya nanti ketika dia datang yang kedua kali, mengangkat saudara dan saya yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Katakan amin dan haleluya Bapak Ibu. Nah ini, orang itu sudah mendapatkan anugerah kasih karunia. Sehingga ketika kita bertanya, apakah Anda yakin apabila Anda meninggal dunia hari ini, malam ini, detik ini, yakinkah Anda masuk surga? Orang itu pasti mengatakan yakin. Tidak mudah-mudahan. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan petunjuk selama saya berada di dunia. Selama saya nyawa masih dikandung badan, saya sudah mendapatkan petunjuk. Dan saya tidak akan lari daripada petunjuk itu. Saya tidak akan bergeser daripada petunjuk itu. Apa yang kamu maksud petunjuk itu? Yesus Kristus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kabar baik yang sudah didapatkan adalah ketika orang itu menerima Injil, menerima kabar baik, menerima kabar sukacita, karena orang itu sudah mendapatkan cahaya. Dalam Injil itu ada cahaya, dalam Injil itu ada petunjuk, dalam Injil itu ada cahaya, dalam Injil itu ada kabar baik, dalam Injil itu ada kabar sukacita. Kabar sukacita, kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita yang dirindukan oleh semua orang Bapak Ibu. Ketika orang itu meninggal, orang itu ada di surga nantinya. Dan saudara tidak akan bisa masuk surga kalau saudara menolak dan menghindar daripada Yesus Kristus. Apabila Anda menolak Yesus Kristus, maka Anda tidak akan bisa masuk surga. Wong dia yang membawa surga. Dia datang dari surga, hanya dia yang bisa menunjuk jalan ke surga, bukan orang lain. Nah ini yang kedua cahaya. Yang ketiga ada pengajaran. Pengajaran yang paling sempurna itu ada di dalam kitab Injil. Maka jangan percaya bila Injil itu katanya sudah dimensofkan atau sudah dipalsukan. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup memalsukan Injil. Karena Injil, Zabur, Taurat itu adalah perkataannya Allah. Firman-Nya Allah. Maka Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa itu dia sanggup menjaga keaslian Injilnya, keaslian firman-Nya dari tangan bejat manusia. Nah, ini dipelintir oleh orang supaya orang tidak membaca Injil, tidak beriman kepada Injil dan tidak bertakwa kepada Injil, sehingga dibuatlah, disebarluaskanlah hoa. Istilah sekarang. Dibuatlah hoa bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Malah yang memalsukan Injil katanya Rasul Paulus. Apa gunanya bagi Rasul Paulus memalsukan Injil? Rasul Paulus itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Orang yang punya potensi yang luar biasa di kalangan orang-orang Yahudi. Dia punya kedudukan, dia punya jabatan. Malah dia sebelum percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang menganiaya orang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia tidak bisa menolak perjumpaan itu. Mau tidak mau. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, belajar. Setelah dia belajar Alkitab bersama
para murid-murid pada waktu itu. Lalu yang terjadi adalah dia mengabarkan Injil di tengah orang yang tidak percaya. Itu Rasul Paulus. Bahkan dia disiksa. Dia tinggalkan segala kehormatan, segala jabatan, segala kekayaan. Dan dia hidup bersama para rasul, bersama para murid yang mengalami penderitaan pada waktu itu. Pantaskah kita mengatakan bahwa dia yang mengalami penderitaan, kita katakan bahwa dia itu yang mengabarkan Injil? Dia itu yang menyelewengkan Injil? Gak ada gunanya bagi dia. Malah dia lagi enak, sudah enak kedudukan Rasul Paulus. Dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya harta benda yang luar biasa. Dia orang kaya. Dia anggota Sanhedrin. Terus dia tinggalkan itu semua. Dia rela menderita bersama saleh-saleh Tuhan pada waktu itu untuk mengabarkan kabar baik. Ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu coba bayangkan, orang yang mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, mengabarkan kabar sukacita, memberikan jalan petunjuk ke surga, dibenci. Malah dituduh mengkristenisasi. Padahal tidak pernah kita mengajak orang untuk masuk Kristen. Tidak pernah mengajak orang untuk masuk Katolik. Tidak pernah mengajak orang untuk masuk gereja. Tidak. Gereja, agama, tidak, dan organisasi tidak bisa menyelamatkan. Siapapun tidak bisa menyelamatkan. Agama manapun, termasuk agama Kristen, Nasrani, agama Yahudi, yang menyelamatkan adalah satu pribadi, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tidak ada di bawah kolong langit itu nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Lalu yang namanya Islamisasi apa sih, evangelis? Yang namanya Islamisasi Bapak Ibu. Di Mentawai, saya sering ke Mentawai. Di daerah Pulau Mentawai itu ada daerah Sibrut. Di situ mayoritas Kristen Katolik. Dan di situ terbangun Islamic Center terbesar di Sumatera Barat. Padahal orang Islam sedikit sekali di situ. Nah, ini sebenarnya cara mengislamkan orang Mentawai. Tapi kita tidak pernah mengatakan Islamisasi. Dan di daerah Saibi terang-terangan mereka mengajak pemuda-pemudi yang ada di daerah Saibi untuk disekolahkan di Padang atau disekolahkan di tempat lain dengan iming-iming kamu harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, kami tidak akan mensekolahkan kamu. Dan kalau Bapak Ibu tidak percaya, datang ke Mentawai, tanyakan kepada orang Mentawai. Jangan tanyakan kepada orang Padang, orang Minang, jangan. Tapi tanyakan kepada orang Mentawai yang tinggal di Mentawai. Apakah benar apa yang saya bilang? Ingat Bapak Ibu, saya dulu orang yang paling benci kepada orang Kristen. Orang bejat bisa dikatakan, benar-benar bejat. Kalau orang Aceh bilang, urung palih. Long benar butoi urung palih, sabrat palih. Tapi Tuhan ubahkan saya menjadi orang yang mengabarkan kabar baik. Nah, orang yang mengajak untuk masuk surga dikatakan sesat, dikatakan kristenisasi. Nah ini, bahkan kita tidak pernah memperdengarkan iman kita kepada dunia. Jarang kita perdengarkan. Kalau mereka Bapak Ibu, 1 hari 5 kali memperdengarkan iman mereka kepada dunia. Di mana-mana kita tidak pernah mengatakan Islamisasi. Seandainya Injil bebas diberitakan sebagaimana Islam diberitakan, luar biasa orang percaya kepada Yesus. Dengan dibendung seperti ini saja Bapak Ibu, setiap hari ada orang murtad, setiap hari. Setiap hari ada orang murtad, ada orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Sudah saatnya orang-orang mencari jati diri, mencari keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Semakin ditutupi, semakin terbuka. Alkitab mencatat, lampu yang di tengah kota itu tidak bisa disembunyikan. Tetap dia cemerlang. Cahaya itu tetap bersinar. Tidak bisa disembunyikan. Kota yang ada di atas bukit, di atas gunung, tidak bisa ditutupi.
pasti kota itu kelihatan. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang dikatakan Islamisasi. Mengajak orang untuk masuk Islam itu Islamisasi. Dan kita tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen. Tapi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus dikatakan orang Kristen. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dikatakan orang Kristen. Padahal kita tidak mengatakan, orang dunia mengatakan kamu orang Kristen karena kamu percaya kepada Yesus. Ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan saya selalu mengajak orang Kristen sekalipun, jangan lagi tinggal di dalam agama, tapi tinggallah di dalam Kristus. Agama Kristen tidak menyelamatkan, Kristuslah yang menyelamatkan. Kristen itulah pengikut Kristus. Ya, orang Kristen itu pengikut Kristus. Tapi bila orang itu hanya sebagai pengikut, tidak tinggal di dalam Kristus, orang itu tidak akan, bisa dikatakan tidak akan selamat. Karena orang yang selamat itu orang yang berbuah itulah ketika orang itu tinggal di dalam Kristus, bukan tinggal dalam agama. Maka dari itu Bapak Ibu, ini video singkat dari saya. Saya katakan sekali lagi, harus bisa membedakan mana yang Islamisasi dan mana yang Kristenisasi. Di Papua, banyak orang Kristen diislamkan. Apakah kita pernah katakan Islamisasi? Di NTT, banyak orang NTT diislamkan. Apakah kita pernah mengatakan Islamisasi? Nah, kalau saya katakan ini Bapak Ibu tidak percaya, datang ke Mentawai, tanyakan kepada orang Mentawai. Bagaimana orang Kristen, pemuda-pemudi Mentawai di sana diajak untuk masuk Islam Bapak Ibu. Terima kasih. Doa saya dan harapan saya, Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu menjadi berkat. Terus dukung saya dalam doa, sehingga pelayanan Injil, channel Injil Kabar Baik Habagen menjadi cahaya yang cemerlang di bangsa Indonesia ini, yang bisa membawa orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Shalom alaikum bismillah Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.